Makanya disebutkan fasabrun jamil. Kesabaranku sangat indah. Keren? Fasabrun jamil. Kesabaran yang indah. Lanjut. 85. Qalu tallahi. Ada 2 kali kata takuna. Takuna. Ini dari kata kana. Kana yakunu menjadi, kan artinya? Kana yakunu menjadi. Takuna atau takunu engkau menjadi. Ini taknya engkau. Engkau. Yakub. Kalau tadi yang berbicara adalah Yakub, kan? Ayat 80 berapa tadi? 4. Ayat 84 tadi yang berbicara adalah Yakub. Maka sekarang yang giliran yang berbicara adalah saudara-saudara Yusuf atau putra-putra Yakub yang lain. Apa katanya?
Qalu, mereka berkata, tallah, demi Allah. Kita temukan di sini. Taknya ini adalah qasam. Ini huruf qasam. Huruf sumpah. Dia sama dengan wa. Sama lagi nanti dengan bi. Diartikan demi Allah. Wallahi billahi tallahi. Qalu, mereka berkata, tallah, demi Allah. Tafta'u, taknya lagi engkau. Jadi tak ini engkau. Engkau terus-terusan, engkau terus-menerus. Kalau tadi di sini subjeknya mereka. Qalu, ini mereka berkata. Mereka adalah saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf berkata, tallah, demi Allah, tafta'u, kalian, engkau terus menerus. Engkau yang dimaksud siapa? Yakub. Tazkuru, ada ta lagi. Engkau mengingat. Zakaro yazkuru, zikir. Tazkuru, engkau mengingat. Yusufa, Yusuf. Nah, kalau sudah seperti itu, ibu tutup Qur'annya. Coba susun bahasa Indonesianya dulu. Mereka berkata, merekanya tadi di sini kita sudah tahu. Saudara-saudara Yusuf. Mereka telah berkata, qalu, demi Allah, tallah, qalu, tallah, tafta'u, engkau terus menerus. Tafta'u, engkau terus menerus. Engkau mengingat. Tazkuru, Yusuf, Yusufa. Saya ulang lagi, nanti kasih judul. Ini kira-kira baik apa? Alinea ini judulnya apa sih? Qalu, saudara-saudara Yusuf telah berkata, tallah, demi Allah. Tafta'u, engkau terus menerus. Tazkuru Yusufa, terus menerus mengingat Yusuf. Kalau boleh dibuat judul, judulnya apa ini? Judul alinea ini. Kan yang ngomong anaknya kan? Yang ngomong kan saudara Yusuf. Yang diomongin adalah Yakub. Bisa iri, bisa jadi faktor keluar kalimat ini karena iri. Satu. Tapi judul pasnya apa kira-kira? Ngomelin orang tua kan? Bener nggak? Sampai di depannya, tallah. Ini kalau bahasa kita pusing dengernya tiap hari gini gitu loh. Iya? Setiap ada momen yang terjadi yang diingat Yusuf lagi, yang disebut Yusuf lagi. Betul, bisa dipahami? Nah, itu tadi salah satunya adalah karena kecemburuan, karena kedengkian dan sebagainya. Tafta'u tazkuru Yusuf. Enggak bosan-bosannya engkau mengingat terus menerus engkau mengingat Yusuf. Padahal tujuan melenyapkan, dalam tanda kurung,
dalam tanda petik, tujuan awal saudara-saudara Yusuf ini melenyapkan Yusuf agar perhatian Yakub tertuju kepada mereka, kan itu? Gatot ternyata, ya, Gatot ternyata gagal total. Tujuan menyingkirkan Yusuf yang selama ini selalu memperhatikan Yusuf Bunyamin, gitulah. Seakan-akan yang ini dianggap nggak ada. Ini perasaan si mereka. Oh, kalau begitu penyebabnya harus dihilangkan. Siapa penyebabnya? Yusuf. Dilenyapkanlah Yusuf. Apakah dengan dilenyapkan Yusuf kemudian Yakub beralih ke mereka? Enggak. Ada satu masalah muncul lagi ya Yusuf lagi yang disebut. Qalu tallah, demi Allah. Tafta'u tazkuru Yusuf. Kamu terus-menerus ingat Nah, jadi kalau saya ini tadi kita lihat sisi durhakanya. Ini anak ngomelin orang. Fahim maksudnya? Padahal kan kasus teranyarnya, persoalan terbarunya adalah Bunyamin dituduh nyuri kan? Malah di sini kita nggak ngelihat itu bahasan itu. Justru balik lagi ke cerita lama soal Yusuf. Ya mungkin apa namanya? Nurani orang tua. Kok yang dituduh mencuri, yang ditahan di Mesir adalah Bunyamin. Kok malah ingatnya kepada Paham nggak? Ini semacam ada kontak batin. Ada kontak batin, ya, antara Yusuf dengan Yakub. Wallahu a'lam. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Ya. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Lagi. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. 1, 2, 3. Nah ini kan menariknya kan nggak ada yang panjang nih kan ya. Qalu, cuman ini 2 harokat. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Ya. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. 1, 2, 3. Hafal? Kata barunya tafta'u ya. Tafta'u. Kalau tazkuru sudah sering kita dengar tapi dalam konteks zikir. Engkau berzikir, bisa nanti kalau di tempat lain ya, tazkuru engkau berzikir. Tapi di sini karena konteksnya ini bukan berzikir tapi engkau ingat. Engkau ingat. Hatta takuna haradon. Coba di terjemahan haradon diartikan apa?
Bawa terjemahan? Apa Bu? Penyakitan. Ya. Atau bahasa kitanya lebih halus lagi, sakit-sakitan. Nah, ini kalau kita balik lagi pelajarannya bagi kita di luar dari konteks ini dipertontonkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah, pasti di dalamnya ada banyak pelajaran. Makanya di kita dalam hal kesedihan itu tidak boleh berlarut-larut. Supaya apa? Supaya jangan harodon. Apa harodon tadi? Kan kalau kesedihan terus yang disedih, marah, ya. Dan sampai hari ini betapa banyak para ahli yang membahas itu, pengaruh psikologi seseorang, citra negatif, kemarahan, kesedihan, ya, itu akan sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik, ya. Jadi kalau demikian, be happy, oke? Jaga hati kita, jaga pikiran kita, apapun yang ada di depan kita, kita selalu bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Untuk apa? Mudah-mudahan ini menjadi asbab, kalaupun yang memang hari ini sedang sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita tetap sehat. Amin. Ya rabbal alamin. Bahagia itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Dan kita sedang berusaha untuk membentuk satu kebahagiaan yang tidak ternilai, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Apa kebahagiaan itu? Ketika berada di taklim, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ya, kalau saya lihat sampai hari ini, insan-insan yang bertahan dengan tadabur ini adalah orang-orang yang sudah merasakan happy-nya di taklim. Amin. Beda dong. Kalau happy-nya orang ada di tempat hiburan, happy-nya orang ada pergi ketika mereka melakukan safar dan sebagainya. Happy-nya orang ketika ada yang acara. Kebahagiaannya berbeda-beda. Yang kita harapkan kebahagiaan inilah yang menjadi asbab mengantarkan kita kepada bahagia yang lebih lagi. Paham nggak maksudnya? Kebahagiaan inilah yang kita harapkan agar mengantarkan kita nanti kepada kebahagiaan yang lebih lagi. Apa itu? Bahagia di akhirat. Betul? Jadi Islam menyuruh silakan berbahagia. Tapi ingat, kebahagiaan yang akan mengantarkan kamu kepada yang satu lagi, satu tempat lagi. Makanya kita daroi ini ada dua bahagia di dunia, bahagia di hasanah fid dunya, hasanah fil. Kalau saya bawa nonton konser mau nggak? Bahagia juga kan nonton konser? Udah nggak zaman, ya? Bahasanya itu, udah bukan musim lagi, udah bukan zamannya lagi. Itu ternyata kebahagiaan yang sifatnya sebentar, ya. Ternyata ada yang lebih membuat bahagia. Itulah perjalanan hidup. Kita tidak bisa salahkan masa lalu, karena masa lalu adalah proses pencarian. Proses pencarian. Setelah kita dapat dan menemukan, nggak mungkin balik maning dong ke sini. Fahim? Ada atlet yang memakai hijab, tapi kemudian dituntut oleh
penyelenggara, dia harus menanggalkan hijab. Apa katanya? Saya tidak ikut turnamen. Keren nggak? Keren banget. Gitu. Karena hijabnya bukan hijab tren, hijabnya kesadaran. Nggak apa-apa, saya nggak rugi nggak ikut turnamen, tapi saya rugi besar kalau harus mencopot hijab saya. Fahim? Teruslah berjalan mencari kebenaran. Teruslah berjalan mencari kebahagiaan sampai kita ketemu. Dan saya lihat di sini kita sudah menemukan salah satu bahagia itu ada ketika berada di taklim. Ada ketika kita dekat dengan Allah. Itu dia kata kuncinya. Qalu, mereka berkata, tallah, demi Allah. Saya tidak tahu persis. Sumpah-sumpah seperti itu memang bagian dari tradisi. Ya, bagian dari tradisi orang Arab. Kalau kita dengar sedikit-sedikit, ya Allah haj, ya Allah ya haj. Nggak ada apa masalah, ya Allah aja itu. Nah, apakah ya Allah itu diartikan dengan sumpah dan sebagainya? Tapi itu cara mereka berkomunikasi, itu tradisi mereka. Qalu, mereka berkata, tafta'u, tallah, demi Allah, tafta'u, engkau terus menerus, tazkuru Yusuf, engkau mengingat Yusuf, hatta, ini dia, sampai takuna, kamu menjadi haradon, gampang sakit. Oke, kita halusin ya, kita halusin. Hatta, sampai takuna, kamu menjadi haradon, gampang sakit. Au takuna minal halikin, atau engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang halikin. Halikin itu dari kata halaka. Oh, ini malaka. Halaka. Binasa. Ini kurang ajar bener ini anak. Terus menerus ingat Yusuf, akibatnya jadi sakit-sakitan. Kan itu bahasanya. Au takuna minal halikin. Atau nanti bisa jadi termasuk orang yang Di luar dari itu, pelajaran yang kita dapat ambil tadi, ternyata penyebab haradon itu dia. Apa haradon tadi? Gampang sakit atau gampang terserang penyakit. Salah satu di antaranya adalah 2. Huzni yang berkepanjangan. Yang kedua adalah kazim. Apa kazim tadi? Menahan emosi, menahan marah. Emosional. Ini pelajaran pentingnya di luar dari cerita itu. Tapi mengapa ini diangkat cerita seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti punya sudut lain yang Allah ingin perlihatkan. Begitulah sayangnya orang tua kepada anak. Satu anak yang hilang tidak bisa diganti dengan anak yang lain yang banyak. Ini salah satu barangkali pelajarannya. Ditambah lagi memang dari awal kita lihatkan oleh Allah bahwa 2 orang pribadi ini, Yusuf dan Bunyamin ini adalah pribadi yang spesial. Pertama, karena di saat itu dia masih anak-anak. Pasti dong ketika kita punya anak kecil, perhatian kita lebih banyak tertuju kepada anak yang kecil, bukan kepada yang tua. Yang kadang oleh yang tua menjadi iri. Betul nggak? Silakan dilihat dari segala sudut. Supaya kita menemukan betapa luasnya Al-Quran. Hatta takuna, sampai kamu menjadi haradon. Au takuna,
atau engkau akan menjadi minal halikin, termasuk orang-orang yang binasa. Makanya dalam salah satu doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal hazan. Iya kan? Minal jubni wal bukhal. Itu. Berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan ada haradon dan supaya jangan sampai halikin. Na'udzubillah min zalik. Ya. Wallahu a'lam, tapi yang pasti kesan itu tidak bisa dihindari. Betul nggak? Karena begini, menilai kasar dan tidak kasar itu kembali kepada tradisi ya, gitu. Kembali kepada tradisi daerah, gitu. Tetapi yang pasti bagi kita yang baca ada kesan kasar kan? Ada kesan kasar. Iya. Iya. Nah, itu yang menguatkan tadi kan? Gitu. Membuat kesan bahwa ini kasar sehingga ini hanya layak dilakukan oleh anak yang durhaka. Ya, kalau anak yang soleh nggak mungkin sampai ngomong halikin, itu nggak mungkin. Ya, sumpah ya, sumpah. Oke, banyak yang kita bisa bongkar kan kalau sudah dibuat begini. Coba pemahaman seperti ini bisa didapat nggak kalau ibu hanya baca Yusuf? Baca aja suratnya. Oke lah, ditambahin dengan baca terjemahannya, bisa paham nggak? Ternyata butuh dibongkar dulu. Baru kebuka di sini kita, ya, ya Tis. Oh iya, karena di sini ada satu, yang kedua, ini bukan waw mati. Ini bukan waw mati. Kalau waw sukun di sebelumnya dhammah baru panjang kan 2 harokat. Waw sukun sebelumnya dhammah maka dia dibaca 2 harokat. Ini waw ini hanya tempat untuk naruh ini. Karena hamzah itu nggak punya rumah sendiri. Dia kadang ada di atas alif. Iya kan? Ini nempelnya di waw. Ada lagi nanti yang begini nih. Iya kan? Nah, gitu. Di tempat ini. Maka nggak ada orang yang buatnya hamzah begini sendiri begini. Kecuali kalau dia misalnya yasha. Ya. Nah, itu. Jadi petatu dia bukan dhammah, bukan waw sukun sebelumnya dhammah. Kedua ini sebenarnya tanpa digini pun tidak ada alasan untuk memanjangkan. Kan yang disebabkan panjang karena alif kalau sebelumnya fathah kan? Betul nggak? Baris fathah kalau sesudahnya ada alif maka jadi 2 harokat. Itu. Ini pun bukan fathah, ini dhammah. Oke, luar biasa pelajarannya. Hatta takuna haradon au takuna minal halikin. 2 kata baru, haradon, halikin. Atau bisa jadi kalau kita ambil pelajarannya, kalau sudah sering haradon, ujungnya halikin. Balikin lagi, apa yang menyebabkan haradon? Tadi Khuzni, Kazim.
Iya, huzni, kesedihan yang berlarut-larut. Kedua, kazim, terus menahan emosi. Gimana, Bu? Ingat-ingat terus. Jadi kalau pelajarannya bagi kita, yang telah terjadi pada masa lalu berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, lupakan. Paham? Kubur. Jadikan itu hanya sebagai salah satu bumbu dalam perjalanan hidup. Kubur. Ambil yang bagusnya, buang yang tidak bagusnya. Fokus ke yang sekarang untuk menatap yang akan datang. Ya, cari asbab-asbabnya. Ini tidak bisa kita pakai dengan nalar ini, karena ini Allah ingin perlihatkan betapa besarnya ujian Allah kepada Nabi Yakub dan bagaimana Yakub sukses melewati ujian itu. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi beda-beda temanya. Kata kuncinya di situ. Allah ingin perlihatkan. Hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Ya. Hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Lagi. Hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. 1, 2, 3. Keren. Hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Kita ulang dari qalu. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Apa tadi halikin? Ya. Jadi kita melihat satu pribadi yang luar biasa, yaitu Nabi Allah Yakub alaihi salam. Dan 2 kali diulang, ayat 83 dan ayat 18. Fasabrun jamil. Oke, kata kuncinya. Fasabrun jamil. Kesabaranku sangat indah. Itu. Mudah-mudahan semua pelajaran yang kita dapat dari keluarga besar ini, Yakub. Ini kan keluarga ini menjadi 3 dong ini. Yakub, saudara-saudara Yusuf, Yusuf dan bunnya. Jadi tiga sudut itu. Ya. Jadi ketika di sini lihat cerita Yusuf, hubungannya dengan Yakub dan keluarganya ada berarti 3 poin. Pertama, pribadi Yakub. Kedua, saudara-saudara Yusuf beda ibu. Kan itu? Yang kedua, Yusuf dan Bunyamin. Sampai ketemu ahad depan insyaallah. Keren hari ini 2 ayat. Ya.
pendek, dan saya berharap diulang-ulang. Kalau sudah hafal, bawa sholat. Ya, kalau sholat dengan ayat baru itu nuansanya beda. Ya, tingkat khusyuknya beda dibandingkan ayat yang sudah hafal sekian puluh tahun. Karena biasanya kalau ayat yang sudah hafal sekian puluh tahun itu tanpa mikir lagi, ngalir aja terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Lewat aja. Ya. Gitu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.